Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman para pemuda, remaja yang kami hormati, yang saya banggakan dan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, waktu demi waktu, hari demi hari, pelaksanaan ibadah Ramadan pada tahun ini mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan untuk bisa berjalan dengan baik. Salah satu kekuatan yang perlu untuk dijadikan pegangan adalah bahwa kita diarahkan oleh Allah dalam firman-Nya yang tadi telah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita itu diarahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Kita juga diarahkan oleh Allah jangan sampai kita itu menjadi orang yang merugi, tetapi untuk menjadi orang yang tidak akan rugi, orang yang beruntung. Ini harus senantiasa mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Kunci pertamanya adalah beriman kepada Allah. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah kamu bersiap siaga di perbatasan negeri, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini kita diberikan oleh Allah satu panduan, bahwa mengupgrade diri itu dibutuhkan 3 komponen: kekuatan akidah, keimanan yang kokoh, dibutuhkan kesabaran, tidak ketergesa-gesaan mengambil satu langkah dan kesimpulan dan kebijakan ataupun yang lainnya, dan yang ketiga adalah kewaspadaan. 3 perkara ini bersinergi: kekuatan akidah, kesabaran, dan kewaspadaan. Ini yang akan menjadikan kita, disampaikan oleh Allah dalam firman ini, menjadi orang-orang yang beruntung. Maka menjadi orang yang beruntung, 3 komponen tadi, kekuatan akidah, kesabaran, dan kewaspadaan, itu akan muncul kalau kemudian hadir beberapa karakter yang harus dimiliki. Ini khususnya untuk anak-anak angkatan muda Muhammadiyah. Dan juga untuk semua pemuda-pemuda Islam yang ada dimanapun berada, yang melihat tayangan ini. Setidaknya kalau sikap kekuatan akidah, keimanan, kemudian termasuk kesabaran, kewaspadaan itu hadir, maka akan muncul beberapa karakter yang sangat hebat dan luar biasa. La ya'rifu narrojah. Yang pertama adalah bahwa orang yang sudah terpatri dalam dirinya 3 komponen tadi, maka ia tidak akan mengenal kata santai. Sikap pertama ini yang akan menjadikan orang, karena harus berhitung antara membangun keimanan tetapi harus sabar, berarti ada proses yang berlangsung, plus ditambah dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Maka konteks yang pertama, ciri angkatan muda aktivis dakwah yang luar biasa pertama adalah tidak pernah ada kata santai. Hidupnya terus progres, beraktivitas. Maka kemudian kalau sudah itu disampaikan pula auqatuhum
ghaliyatal. Disampaikan pula dalam satu hadis ini waktunya adalah sangat dihargai. Semua aktivis yang kemudian menekuni kegiatan pemberdayaan, ekonomi, aktivitas sosial, apalagi di tengah-tengah wabah semacam ini, maka waktu bagi para penggerak dan para aktivis yang berada di gugus tugas penanggulangan COVID ini akan dijiwai oleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu hadis. Nabi bersabda, ada dua macam nikmat yang paling banyak tertipu dengan keduanya, adalah nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang. Nah, inilah yang kemudian menjiwai bagi anak-anak, bagi kita sekalian, bagi para aktivis, maka tidak ada waktu ini yang terbuang dengan percuma. Di masjid boleh tutup, tidak ada ceramah, tapi hadir di tengah-tengah para asatid untuk menyiarkan tayangannya. Ini bagian dari mengamalkan sifat yang kedua itu, bahwa karakter pemuda yang terdidik, yang terpatri tiga hal tadi itu adalah waktunya sangat berharga. Maka dia akan bisa menggunakan, tidak akan tertipu. Begitu dia diberikan oleh Allah ada waktu dan sehat, akan action, akan bergerak. Diberikan oleh Allah waktu, nikmat waktu luang, dia akan gunakan untuk beraktivitas yang bermanfaat. Ini yang menjadi karakter yang kedua dari yang harus dimiliki oleh angkatan muda Islam dimanapun berada, kalau sudah terpatri sikap tiga hal yang tadi saya sebutkan di depan. Maka kemudian dalam konteks yang lain kemudian disampaikan yakrahu nasukuna wal azza. Sampaikan dalam konteks membenci, sangat pemuda sangat membenci stagnasi dan ketidakberdayaan. Nah, maka sifat dari pemuda itu adalah pemberontak sebuah perbaikan. Maka Ali menyampaikan fatwanya pada para pemuda, jika ada 1000 orang pemuda yang berjuang di medan laga, kata Sayyidina Ali, aku satu di antaranya. Kalau ada 100 orang pemuda yang berjuang di medan laga, aku satu di antaranya. Dan kalau ada 10 orang pemuda yang berjuang di medan laga, aku satu di antaranya. Jika ada seorang pemuda yang berjuang di medan laga, seorang diri, kata Ali, akulah orangnya. Inilah yang kemudian angkatan muda itu senantiasa berhitung bahwa betul-betul dia sangat tidak menyukai stagnasi, membenci kemandekan, maka akan ada mobilitas. Ia akan sangat membenci kelemahan, maka ketidakberdayaan ini akan menjadi bagian bagaimana dia akan bisa halangi, akan bisa ditepis dengan tiga kekuatan yang tadi Allah sampaikan dalam firman-Nya. Maka kemudian kalau kita ikuti lagi di dalam konteks yang lainnya, Allah juga menyampaikan, maka seorang pejuang dakwah itu, angkatan muda itu, ia akan senantiasa memprioritaskan dakwah itu bagian dari kegiatan hidupnya. Maka dakwah di tengah-tengah wabah ini sebetulnya tidak mudah. Seorang aktivis dakwah dari kalangan pemuda, dia harus bisa berdakwah di tengah-tengah wabah ini secara elastis dan solutif. Elastis itu bagaimana dia memaknai tempat-tempat ibadah untuk optimalisasi gerakan penyantunan, pendampingan dengan para relawan, lain sisi mendiamkan atau merumahkan jamaah untuk optimal beribadah di rumah. Ini merupakan aktivitas yang tidak sederhana, membutuhkan strategi, maka harus elastis ditambah dengan solutif. Maka inilah yang kemudian ciri yang keempat itu senantiasa memprioritaskan gerakan dakwah. Maka ini yang tidak boleh hilang. Kalau anak-anak muda giroh dakwahnya berkurang, ini tentu akan menjadi pertanyaan. Berarti dia tidak berada di perbatasan, tidak bersabar dengan apa yang mestinya ada, dan juga tantangan keimanannya di hadapan Allah. Maka kemudian yang ketiga itu yakharunal a'da. Yakharunal a'dzar ini sebutkan bahwa ciri orang aktivis dakwah yang sangat luar biasa itu dia akan berusaha mengalahkan uzur, karena dia senantiasa berada di dalam pemikiran untuk kepentingan kemaslahatan bagi banyak orang. Maka tidak menjadi hal bagi dia
Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata susah, tidak ada kata tidak ada, tetapi yang ada hanya siap, ada, kapan. Ini yang kemudian menjadi bagian terpenting dalam konteks kehidupan angkatan muda kita itu, aktivis dakwah itu di tengah-tengah hiruk pikuk dakwah, di tengah-tengah musibah yang sekarang sedang terjadi. Maka kemudian termasuk ciri-ciri yang terakhir dari para aktivis dakwah ini, dia akan senantiasa bersegera menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Maka inilah yang perlu untuk kami pesankan pada para aktivis, relawan untuk senantiasa menjadikan pedoman ini menjadi kabar gembira bahwa kalian tidak sendirian, kalian akan didampingi banyak ulama, banyak umara, praktisi kesehatan ini untuk mengatasi wabah virus ini, menjadi bagian terpenting dalam gerakan dakwah di tengah-tengah wabah, tetapi tetap Ramadannya meriah dan cerah. Ini yang kemudian menjadi pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan dari yang singkat ini memberikan kita pembelajaran, memberikan kita renungan. Insya Allah dengan yang ada ini menjadikan kita bisa memberdayakan yang belum ada, memunculkan yang belum muncul, dimunculkan dengan karya-karya yang baik untuk amal soleh bagi kemajuan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira cukup, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para aktivis dakwah di remaja yang berbahagia. Insya Allah nanti ketemu lagi di lain waktu dalam konteks yang berbeda insya Allah. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.